Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, berbahagia sekali pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya berbagi sedikit hal, ya, apa yang saya pelajari dan apa yang saya renungi. Sehari-hari saya berkecimpung dengan dunia telekomunikasi. Saya mengajar di Universitas Islam Indonesia dan berada di bawah naungan jurusan teknik elektro. Teman-teman, sahabat sekalian, mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan dunia telekomunikasi, atau kita mengenalnya dengan dunia ICT ya, informasi dan komunikasi. Nah, itulah yang sehari-hari kami lakukan. Bagaimana mengembangkan teknologi ya menjadi semakin baik, semakin cepat, dan semakin mudah mengirimkan informasi. Hari ini dengan menggunakan smartphone ini, kita sudah bisa mengakses banyak hal, mengirimkan video, gambar, dan seterusnya. Tapi teman-teman bisa bayangkan ya, dengan kemudahan-kemudahan yang disediakan, sebenarnya ada proses yang sangat rumit di dalam perangkat ini, dan juga perangkat-perangkat jaringan yang menunjangnya. Nah, apa yang kami lakukan di dunia telekomunikasi? Yang pertama, kurang lebih adalah bagaimana kita membuat format data yang ingin kita kirimkan itu punya ukuran yang optimal. Kita ingin ukuran itu sekecil mungkin. Supaya apa? Supaya mudah dikirimkan. Nah, ternyata apa yang kami lakukan ini juga adalah sebuah panduan yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah, ya, dikatakan bahwa Nabi diutus ya dengan perkataan yang ringkas namun penuh makna. Jadi dia padat, ya. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi itu tidak banyak, tapi punya makna yang banyak, ya. Kuantitasnya sedikit, tapi isi atau maknanya itu banyak. Maka bagi orang telekomunikasi, termasuk saya di sana, mencoba ya mencari-cari teknik bagaimana sumber data, sumber informasi yang ingin kita kirimkan itu bisa sekecil mungkin ukurannya. Ya, kami membuat berbagai macam teknik supaya itu bisa dilakukan. Yang kedua, yang biasa kami lakukan adalah bagaimana setiap informasi yang kita kirimkan kemudian sampai ke penerima, entah melalui smartphone atau melalui laptop yang kita kirimkan, di bagian penerima nanti kami mengembangkan teknik ya, bagaimana ada pengecekan kesalahan ya, error correction ya, bagaimana error itu dikoreksi, dimulai dari error deteksi ya, dideteksi kemudian dikoreksi. Nah, ternyata kita juga mendapati panduan yang sama dari Nabi, yaitu apa? Panduan untuk melakukan tabayun. Ya, tabayun ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 6, kita diminta ketika ada datang informasi kepada kita, maka harus kita lakukan tabayun, check and recheck. Ya, apalagi di era sosial media hari ini, ya, begitu banyak informasi yang kita dapatkan ya, setiap saat puluhan ratusan ya dalam satu hari informasi yang kita dapatkan, maka kita jangan latah. Latah artinya apa? Terima kirim, terima kirim. Ya, kita harus melakukan tabayun, dan teknik itu yang kami kembangkan. Dan yang ketiga, dalam perkembangan teknologi 4G, 5G ya, sekarang kita menikmati generasi keempat. Nanti sebentar lagi kita akan menikmati generasi kelima. Ada salah satu teknik yang di sana dipakai, yaitu adaptive modulation encoding. Jadi bagaimana teknik modulasi dan teknik coding yang digunakan itu bisa menyesuaikan ya, atau bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Dalam ini adalah kanal yang dipakai untuk mengirimkan informasi, yang kalau pakai handphone berarti dia melalui udara, wireless ya, gelombang elektromagnetik. Nah, ini pun kita dapati panduannya dari Nabi, bahwa
ketika kita berbicara dengan orang lain, hendaklah kita bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan akal, kemampuan orang yang kita ajak bicara. Jadi sahabat sekalian, ya, Nabi telah memberikan panduan kepada kita bagaimana dalam tata cara dalam berkomunikasi, ya. Kita dapati dalam Al-Quran, kita dapati dalam hadis, ya. Setidaknya ada 3 tadi ya yang saya singgung. Yang pertama adalah bagaimana kita mengucapkan kalimat yang pas, ya, tidak berlebihan. Sedikit tapi maknanya banyak dan pas sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua, bagaimana kita melakukan cek dan recheck, tabayun. Dan yang ketiga, bagaimana kita menyesuaikan, ya, dengan orang yang kita ajak bicara. Dan panduan inilah yang juga menjadi panduan kami, orang-orang di bidang telekomunikasi, untuk mengembangkan teknik-teknik terbaru sehingga bisa mengirimkan data dan informasi dengan cepat dimanapun dan kapanpun. Selain 3 panduan yang sudah disampaikan oleh Nabi dan kami jadikan dalam acuan pengembangan bidang teknologi telekomunikasi, ada 2 fakta menarik juga terkait dengan telekomunikasi ini. Yang pertama terkait dengan perkembangan jaringan, ya. 2 fakta tambahan yang coba saya ingin sampaikan, bahwa dulu, ya, kita mengenal jaringan telekomunikasi itu berdiri sendiri-sendiri, ya. Misalnya apa? Ada jaringan radio, ya. Tiap radio punya pemancar sendiri, ya, punya perangkat penerima tersendiri. Ada jaringan televisi, ya, broadcasting, ya, untuk menyiarkan siaran televisi. Kemudian internet punya jaringan tersendiri, ya. Tapi apa tren yang terjadi sekarang adalah penyatuan, ya. Kita mengenal ada istilah NGN, ya, Next Generation Network. Artinya apa? Orang kemudian berpikir kalau berdiri sendiri-sendiri ini tidak efektif, ya. Bagaimana kita punya satu jaringan, tapi satu jaringan itu mampu, ya, menyampaikan atau meneruskan entah itu siaran radio, siaran televisi, atau untuk akses internet, ya. Nah, itulah perkembangan dalam dunia jaringan atau informasi. Nah, untuk bisa seperti itu, apa syaratnya? Syaratnya adalah bagaimana antara perangkat ini bisa saling terhubung atau tersambung, bisa saling berkomunikasi. Ya, menarik juga dalam surat Al-Hujurat, ya, ayat 13, Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan, ya, kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk apa? Untuk saling berkomunikasi. Ya, untuk saling berkomunikasi mereka perlu bahasa yang bisa dipahami bersama. Ya, maka dalam dunia jaringan komunikasi ini juga kita mengembangkan, ya, bagaimana cara supaya jaringan-jaringan yang tadinya berbeda ini bisa saling melakukan interkoneksi. Ya, dan ada banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan ketika jaringan yang tadinya terpisah itu bisa menyatu, saling terkoneksi, ya. Kemudian fakta kedua yang menarik juga adalah bagaimana cara kita mengirimkan informasi, ya. Kita tahu jarak, misalnya kita ingin mengirimkan informasi dari Jogja, kita punya teman yang ada di Eropa, jaraknya kan jauh, ya kan? Bagaimana cara kita mengirimkan informasi, ya? Kalau harus menggunakan kabel, ya, tentu kita butuh kabel yang sangat panjang. Walaupun kita sudah punya juga sekarang, ya, pakai kabel serat optik yang panjang antar benua. Tapi ada cara juga efektif bagaimana kita mengirimkan informasi menggunakan gelombang radio, ya. Kalau jaraknya dekat mungkin bisa ditembak langsung, ya, misalnya dari A ke B ditembak melalui gelombang radio garis lurus. Tapi bagaimana jika jaraknya jauh sehingga tidak mungkin ditembak langsung dari A ke B? Maka digunakan pantulan, ya. Pantulannya dari mana? Dari langit, ya. Jadi gelombang itu dipancarkan ke langit, nanti langit akan memantulkan gelombang itu dan sampai kepada penerima yang kita inginkan. Nah, kita lihat di sini salah satu fungsi langit adalah mengembalikan. Nah, kita juga dapati penjelasan dalam Al-Quran, ya, dalam surat At-Tariq itu bahwa langit itu salah satu fungsi langit adalah mengembalikan, ya. Walaupun ini bukan kaitannya dengan tafsir Al-Quran, ya, tapi kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata yang dikembalikan oleh langit salah satunya adalah gelombang yang bisa kita manfaatkan untuk mengirimkan informasi.
jarak jauh. Walaupun awalnya orang mungkin memahami ayat itu terkait dengan siklus hidrologi ya, air dari bumi menguap, kemudian sampai langit dikembalikan lagi dalam air hujan dan seterusnya. Tapi langit itu masing-masing punya urusannya masing-masing, dalam Al-Quran juga disebutkan, dan langit juga punya kemampuan untuk mengembalikan, dan itulah yang kita gunakan dalam dunia telekomunikasi untuk memantulkan gelombang sehingga kita bisa mengirim informasi jarak jauh. Mari kita jadikan senantiasa panduan yang diberikan oleh Islam ini menjadi bagian dari kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.